Leo bertanya, "Tuan, ini masih 3 menit lagi menuju jam 9.30. Lebih dari 100 kerabat keluarga Renza sudah menunggu di luar manor. Bisakah kita membiarkan mereka masuk satu persatu untuk memberi hormat?" Maherenza mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, mari kita mulai." Mengatakan itu, dia juga memalingkan wajahnya dan memperkenalkan Tama di samping. "Tama, yang pertama akan datang untuk memberi hormat nanti adalah keluarga kakek keduamu. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatnya?" Tama menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingat banyak." Maherenza tertawa, "Kamu seharusnya melihatnya sekali atau 2 kali ketika kamu masih kecil. Tetapi kamu sudah terlalu lama jauh dari rumah, dan keluarga kakek keduamu ada di Kanada. Jadi tidak banyak kesempatan untuk datang ke Indonesia." Mengatakan itu, Maherenza menambahkan, "Berbicara tentang keluarga Renza, begitu banyak kerabat sampingan. Keluarga kakek keduamu adalah yang paling dekat dengan kita. Bagaimanapun juga, dia adalah saudaraku sendiri." Yang lain melihat bahwa penatua Renza telah berbicara dan tertawa dengan Tama, dan masing-masing dari mereka cemburu di dalam hati mereka. Segera, kerumunan mendengar di pintu. Leo berteriak, "Nathan Renza, cucu keluarga Wade, dengan putra sulungnya June Renza dan cucu tertua Justin Renza, kunjungi pintu." Begitu kata-kata itu jatuh, seorang lelaki tua dengan rambut putih masuk dengan seorang pria paruh baya dan seorang pria muda sambil tertawa. Orang tua ini adalah saudara Maherenza sendiri, Justin Renza. Dengan putra dan cucu tertuanya, Nathan melangkah lurus ke Maherenza yang duduk di tengah kursi utama, dan berbicara dengan penuh semangat, "Kakak." "Sudah lama?" Maherenza mengangguk dan tersenyum. "Kamu belum kembali selama 2 atau 3 tahun terakhir kan? Biasanya, kamu tidak kembali untuk melihatku sebagai kakak." "Itu tidak benar," Nathan berkata dengan malu. "Kakak, tubuhku tidak tahan lagi dengan siksaan. Beberapa tahun yang lalu sakit parah, perut terpotong lebih dari setengahnya. Hal ini kamu juga tahu. Dokter menyarankan saya untuk tidak bekerja terlalu keras, jadi saya biasanya tidak pergi ke luar kota." Berbicara tentang ini, Nathan menghela nafas lagi. "Upacara leluhur ini, anak-anak tidak ingin saya datang, tetapi bagaimana saya bisa melewatkannya? Mungkin ini terakhir kalinya aku menghadiri upacara leluhur." Maherenza berkata, "Jangan bicara omong kosong, jaga kesehatanmu, kamu pasti bisa datang dalam 12 tahun. Nathan menghela nafas ringan dan melambaikan tangannya. "Saudaraku, saya tahu kesehatan saya dengan baik. Saya akan puas jika saya bisa hidup 3-5 tahun lagi. Beraninya saya berharap selama 12 tahun. Saya ingin mengembalikan tubuh saya ke negara saya setelah saya mati dan menguburnya di kuburan leluhur keluarga Renza kami." Tetapi anak-anak pada awalnya tidak setuju. Mereka pikir itu terlalu jauh dan tidak mudah untuk datang menemui saya dan memberi hormat. Maherenza berseru, "Baiklah. Jangan bicara omong kosong. Kali ini kembali untuk beberapa hari lagi. Kita bersaudara berkumpul dengan baik." "Oke." Nathan mengangguk berulang kali, dan kemudian berkata kepada putra dan cucunya, "June, Justin, tunggu apa lagi? Cepat beri hormat kepada kepala keluarga Renza kami." June buru-buru berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan kepalan tangan. June memberi hormat kepada paman sulung. Putranya, Justin, juga berlutut di belakangnya dan berkata dengan hormat. Justin memberi hormat kepada kakek sulung. Maherenza tersenyum ketika dia mengangkat keduanya dan berkata dengan riang, "Ayo, ayo, dua tertua, dan June, Justin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Andre, putra keluarga Renza, sekarang sudah mengangkat pantatnya dan siap untuk bangun." Karena menurut aturan, acara formal semacam ini, meski sudah saling kenal, tetap harus melalui proses. Dan sebagai anak tertua, dia harus menjadi orang pertama yang diperkenalkan. Tapi siapa sangka saat bokongnya terangkat beberapa sentimeter, Maherenza di samping menarik Tama dan memperkenalkannya kepada cucu Nathan,
ini putra Cahya Renza, Tama." Saat Maherenza mengucapkan kata Tama, Andre duduk kembali di kursinya dengan pantatnya memukul sedikit lebih cepat. Kemarahan di hatinya telah membuatnya merasa agak mati rasa. Hari ini, sejak tuan tua meminta seluruh keluarga untuk pergi dan menyapa Tama, semua yang berhubungan dengan Tama di atas standar normal. Aku bisa melihat bahwa lelaki tua itu bertekad untuk mempromosikan Tama ke puncak. Bagi saya dan Martin, ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Jika terus berkembang seperti ini, Tama mungkin akan menggantikan saya sebagai pewaris. Dan saat ini, Nathan dan keluarga mendengar bahwa Tama adalah putra Cahya Renza, semuanya terkejut. Nathan melihat ke atas dan ke bawah pada Tama dan menghela nafas dan berkata, "Kamu benar-benar terlihat seperti Cahya Renza." Mengatakan itu, dia memandang Maherenza dan bertanya, "Kakak, bukankah putra Cahya Renza telah hilang selama bertahun-tahun? Kapan Anda menemukannya? Mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang acara besar seperti itu sebelumnya? Sehingga kami juga bisa bahagia." Maherenza tertawa, "Sudah beberapa hari sejak kami menemukan Tama, tetapi karakternya agak rendah, dan dia belum pernah ke kota selama periode waktu ini. Dan hari ini adalah pertama kalinya dia kembali setelah jauh dari rumah selama bertahun-tahun." Begitulah Nathan menoleh ke arah Tama, mengulurkan sepasang tangannya yang berkerut, menggenggamnya, dan menghela nafas. "Tama, ayahmu adalah kebanggaan keluarga Renza, bahkan sekarang, keluarga-keluarga top di Amerika Utara itu masih mencium nama ayahmu ketika dia disebut-sebut. Karena kamu telah kembali ke keluarga Renza, kamu harus mewarisi warisan ayahmu dan meneruskan keluarga Renza." Tama benar-benar tidak memiliki kesan tentang kakek kedua ini, tetapi dia juga dapat melihat bahwa kakek kedua ini berbicara dari lubuk hatinya. Jadi dia dengan hormat berkata, "Kakek kedua, jangan khawatir, saya akan melakukannya." "Bagus, besar," Nathan berkata dengan penuh syukur. Kembalinya putra Cahya Renza ke keluarga Renza benar-benar ucapan selamat. Dalam upacara leluhur besok, leluhur tua juga akan sangat gembira. June juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika Cahya Renza masih hidup, dia adalah cahaya dari keluarga Renza, dan saya pikir saat itu, setiap generasi kita mengaguminya. Maherenza tertawa dan berkata, "Saya percaya Tama juga." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Dua yang lebih tua, Anda membawa June dan Justin untuk duduk di sebelah Anda sebentar. Kami mulai terlambat setengah jam hari ini. Waktunya singkat, jadi kami tidak akan memperkenalkan basa-basi satu persatu." Nathan mengangguk dan berkata, "Oke kakak, kalau begitu kita akan pergi ke samping dan duduk dulu. Lanjutkan." Andre tertekan di dalam hatinya, selama seluruh pertemuan. Sebagai putra tertua, saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdiri dan bertukar basa-basi. Lelaki tua itu benar-benar membuka jalan bagi Tama. Sama seperti kebencian Andre yang tak tertahankan, gelombang kedua kerabat asing yang datang untuk memberi penghormatan juga masuk. Seperti sebelumnya, Maherenza hanya memperkenalkan Tama kepada kerabat yang berkunjung, tidak memberinya, putra tertua, kesempatan untuk bangun. Dalam waktu setengah jam kerja, puluhan cabang keluarga Renza dan lebih dari 100 kerabat yang datang untuk memberi penghormatan pada dasarnya telah selesai memberi penghormatan. Kerabat terdekat adalah keluarga dua saudara tiri Maherenza, diikuti oleh sepupunya dengan satu nenek, dan semakin jauh ke belakang, semakin jauh kerabat itu. Setelah semua orang selesai memberi hormat, Maherenza berdiri dan berkata dengan suara keras, "Terima kasih semua telah datang jauh-jauh ke sini. Dimanapun Anda berada, Anda semua memiliki garis keturunan leluhur Renza kami yang mengalir di tubuh Anda, dan semua diberkati oleh nenek moyang Renza kami. Saya juga berharap semua keturunan keluarga di sini bisa lebih bersatu untuk meneruskan keluarga Renza di dunia." Di aula utama, tepuk tangan meriah meletus.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.